الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التكتيم، فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب فاجعل مجتمعنا غايته حسن الختام، واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام. ربي فاجعل مجتمعنا غايته حسن الختام، واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام. واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام. واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام. وابلغ المختار من صلاة وسلام. أشرق البدر علينا واحتفى بدر التمام. أشرق البدر علينا واحتفى بدر التمام، مثل حسن ما رأينا في العراقين وثاني، في العراقين وثاني. والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hadirin kiram, utamanya para habaib, asatid, asatidah, tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus ini hadir, guru kita, orang tua kita, pembimbing kita, Al-Habib Muhammad bin Sekam Al-Hasni. Tak lupa kepada beliau juga guru kita, pembimbing kita yang lama juga bersama kita mengobarkan dakwah di Sragen, Al-Habib Ahmad Abu Bakar As-Segaf, dan juga daripada guru kita, orang tua kita yang sekarang sudah mulai Masya Allah dikenal di mana-mana atas qasidah beliau, atas suara beliau yang sangat empuk dinikmati dengan qasidah-qasidahnya, karena beliau tidak lain dan bukan dari keluarga Al-Habib Abu Bakar Gresik ya. Beliau masih keturunan daripada wali kutub kita asli Indonesia, Al-Habib Abu Bakar Gresik. Siapa beliau? Al-Habib Umar Al-Jufri yang Masya Allah. Lupa kepada beliau yang jauh dari Jawa Timur sana juga, yaitu Al-Habib Fahmi Baharun ya. Hari ini Masya Allah, ini beji luar biasa. Cucu-cucu Nabi berkumpul di sini, kalau bukan min fadlillah tidak mungkin ya, karena beliau-beliau ini banyak undurnya, banyak kegiatan yang full, tapi Alhamdulillah pagi ini bisa kumpul semua. Tak lupa beliau Habib yang asli Sragen. Wah, jarang ini Sragen, Habib asli Sragen ya, umumnya Sragen ya. Al-Habib Abdul Qadir Al-Idrus. Tak lupa Habib kita ya, yang dari dulu gak gemuk-gemuk ya, yang Masya Allah beliau penunggu Gunung Lawu sana ya, yang memang belum ditandur oleh Allah di sana ben Gunung Lawu gak meledos. Beliau Al-Habib Umar bin Husain bin Abu Bakar Al-Jufri ya. Tak lupa dari guru-guru kita hadir di sini, ada Al-Ustadz Junaid dari Sukoharjo, ada itu Bapak Haji Heru dari Klaten. Tak lupa Al-Ustadz Muslim, Al-Ustadz Udin, Al-Ustadz Lutfi. Tak lupa dari orang tua kita yang selalu membimbing kita di kelurahan ini, Simbah Lurah kita Sugeng Rawuh, Mbak Lurah, Masya Allah matur suwun ngerawanipun, mugi-mugi dados Simbah Lurah ingkang slamet donya akhirat. Dongakno beliau saged istiqomah nggih, saged bimbing kita menuju ridha Allah wa Rasul, selamat lahir batin fid dini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Kalau kepada hadirin hadirat rahimakumullah, wabil khusus
kepada panitia pelaksana daripada acara memperingati kelahiran sang pemberi syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang salah S-nya double. Yang telah bekerja keras maksimal ya, diketuai oleh yaitu akhinal kiram, yaitu Mas Didik sekeluarga dan juga seluruh masyarakat Beji, Bapak RT, Bapak Ketua Pemuda, ibu-ibu yang mulai kemarin mungkin sudah komet repot siap-siap ya, bungkus-bungkus, goreng-goreng, pitil-pitil, bosing dipitil apa ngaruh aku ya. Tapi terbukti wujud aku mau melebu di endel-endel. Kayak gini terus hilang Bu, juga sopo. Alhamdulillah. Okay. Makasih Bu semuanya, mudah-mudahan semua dibalas oleh Allah melimpah ruah. Ya, diganti dengan pahala yang lebih banyak daripada di dunia, di akhirat dilimpah ruahkan. Amin amin ya rabbal. Kalau pada dari saudara kita pengawal setia Al-Habib Muhammad Al-Hasni dari Banser kita, Masya Allah. Terus nuwun nggih kang pengawal Habib dikawal dan mudi-mudi nggih. Wah, niki putune Nabi dislametno dijogo sampai on opo-opo. Lek kesel dipijeti, lek tiba di tangekno. Alhamdulillah. Hadirin rahimakumullah, saya hanya sedikit saja menyampaikan bahwasanya bersyukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala sebelum nanti Al-Habib Muhammad bin Sikap Al-Hasni yang akan ceramah memberikan yaitu semangat untuk kita tambah yaitu mahabbah kepada Allah dan Rasulnya. Sedikit saya akan menyampaikan bahwa hari ini kita semuanya tidak lain tidak bukan untuk yaitu memperingati ya, memperingati hari kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus merayakan atas lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya antara memperingati dan merayakan sangat beda jauh, saudara. Maka kita harus tahu ya, bahwasanya kita semuanya dalam memperingati ya, dan di dalam yaitu memeriahkan ya, itu memang diperintahkan ya. Bagaimana kita merayakan? Namanya merayakan pasti bergembira, pasti senang-senang, ada makan-makan, ada suatu yaitu hal-hal yang mengembirakan. Namanya saja perayaan, persis kayak perayaan 17 Agustus. Semua orang gembira, semua orang senang, mengekspresikan dengan berbagai macam ekspresi yang tujuannya karena kebahagiaannya kemerdekaan Republik Indonesia. Begitupun ketika kita yaitu senang ya, ketika kita merayakan daripada kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW, kita juga berbahagia, senang dengan masak-masak, mengeluarkan harta, capek-capek, nyewa son, buat tenda, belar tikar. Ini semua bukti bahwa kita merayakan dengan sangat-sangat bahagia. Dan semuanya tidak ada satupun yang terlewatkan dari pahala. Insya Allah, sebagaimana telah dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man 'azama maulidi kuntu syafi'an yaumal qiyamah. Siapa orang yang mengagungkan ya, yang mengtakdimkan, yang senang, bahagia merayakan daripada hari kelahiran kata Nabi, kuntu syafi'an yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal. Insyaallah semua diberi syafaat dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semuanya yang telah mengorbankan hartanya, tenaganya, pikirannya tidak akan juga dicuma-cumakan. Ya, insyaallah semuanya sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man anfaqa dirhama fi maulidi fa ka'annama anfaqa jabalan min dhahabin fi sabilillah. Insyaallah
muga-muga kabeh sing infak niku arupa nggih menika teh, arupa nggih menika gula, arupa beras, arupa aqua. Sapa wong sing infak muga-muga fakana ma anfaqa jabalan min dhahabin fisabilillah. Muga-muga kaya-kaya nggih menika infak masak gunung ana ing dalane Gusti Allah. Yang terakhir bahwasanya kita disuruh memperingati juga. Namanya memperingati, tentunya kita ingat kepada perjuangan Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana perjuangan para pahlawan diperingati 17 Agustus, menceritakan bagaimana Diponegoro bangkit melawan penjajah, angkat senjata sampai VOC bangkrut. Sebagaimana Bung Tomo teriak takbir ya takbir Allahu Akbar. Sebagaimana Mbah Hasyim Asy'ari yaitu menyampaikan yaitu risalah jihad. Ini semuanya adalah memperingati daripada pejuang-pejuang. Begitupun kita memperingati kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Kita pun harus tahu sebagaimana perjuangan beliau, bagaimana hasil didikan beliau, sampai diabadikan dalam Al-Quran sebagaimana didikan orang-orang yang dekat dengan beliau, langsung bertemu dengan beliau, doktrin daripada beliau yang masuk di dalam dada para sahabat, perjuangan yang luar biasa. Mereka semuanya berlomba-lomba untuk menyerahkan nyawanya, harta tenaganya demi untuk Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Sebagaimana dikatakan dalam Al-Qur'an bahwa orang-orang yaitu muhajirin, ya, orang-orang Ansor ini lebih mengutamakan daripada saudaranya walaupun dia juga butuh, juga kepepet. Inilah yang mana didikan Nabi, inilah yang mana doktrin Nabi, bahwasanya mendahulukan orang lain walaupun dia butuh dan kepepet itu suatu keharusan, itu suatu doktrin Nabi Muhammad SAW yang harus ditanamkan di dada-dada umat Islam. Dalam kisah ketika Muhajirin datang ke Madinah, ya, Ansor menyambutnya. Akhirnya ada salah sahabat, ya, yang mengatakan yaitu kepada Abdurrahman bin Auf, ya Abdurrahman bin Auf, aku ini orang paling kaya di negeri ini, ya, tanahku tersebar di mana-mana, ada beberapa istriku, kalau kau mau, ya, sebagian daripada tanahku kau ambil, kau lihat dulu mana yang kau suka, ambil seperti yang kau mau. Dan aku punya 2 istri, kapan-kapan lihat dong, kalau kau suka salah satu maka akan ku cerai, setelah idahnya habis boleh kau ambil. Allahumma sholli ala Muhammad. Iki lho sahabat, ya, sewet-wet iki ngeluh iki, aja-aja kok ngono bojoku. Ada sahih, maaf ya sah. Ini sahabat, mental sahabat yang didik langsung Nabi, ya, gak ada sedikit pun berat untuk semua urusan, ya. Tahu Muhajirin datang yaitu ke Madinah sebagai Ansornya, mereka menyiapkan diri, kebutuhan orang-orang Muhajirin disiapkan, bahkan istri pun disiapkan oleh mereka. Luar biasa, ya. Tapi bagaimana Abdurrahman bin Auf jawab, ya, la barakallahu fiik, enggak, udah Allah memberkahimu, enggak aji mumpung, Bu, Pak. Sahabat juga tahu diri, dia mempunyai rasa, ya, enggak aji mumpung. Dikai tanah kayak bojo, waduh, rezeki nomplo iki, kok ceritawani Suroto, Mas Nakit, Mas Toha, ayo pamit bojone wis ngene wis kok karo wedang. Oleh karo wedang iki. Tapi ndak sahabat menolak, lah, tidak, barakallahu fik, ndak wis gampang berekon, ndak wis, aku dudunan di pasar. Kasih tahu di mana pasar biar aku dagang.
biar aku bisa bekerja. Akhirnya apa? Abdurrahman bin Auf dagang, hasillah dari orang yang sangat kaya raya. Mudah-mudahan dengan cerita ini semuanya bisa mengambil hikmah bahwa sahabat Nabi itu, kita yang mencintai Nabi dahulukan orang lain. Walaupun kita butuh juga kepepet, cuman jangan dicari kesempatan. Walaupun begitu tetap kita berikhtiar untuk mendapatkan apa-apa yang ingin kita dapatkan. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semuanya, jadikan kita mental seperti mental sahabat, sebagai mendidikan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi al-tahirin wa ashabihi al-muhtadin wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Mulai panas harinya ya. Yang di depan sudah pakai terpal, ibu-ibu. Panas bu, panas bu. Panas harinya. Kami yang di depan ini walaupun tidak panas juga lapar bu. Walaupun tidak panas tapi lapar. Bisa langsung tanyakan ke Bukahnya Ustadzuddin. Beliau lebih memahami perasaan kami. Nah masuk ke hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, di pagi yang cerah ini Allah kumpulkan kita di satu tempat di mana di situ dibacakan kisah-kisah perjalanan baginda Nabi Muhammad. Diceritakan tentang bagaimana ciri-ciri Nabi Muhammad. Kita bersolawat bersama-sama di dalam suatu majelis di tanggal 12 Rabiul Awal, yang mana 1400-an tahun yang lalu di hari ini lahir sesosok manusia yang istimewa, manusia yang luar biasa, manusia yang paling mulia di antara semua makhluknya Allah. Arsy sama Rasulullah, arsy-nya Allah dengan Rasulullah lebih mulia Rasulullah. Surganya Allah dengan Rasulullah lebih mulia Rasulullah. Malaikat-malaikatnya Allah semuanya dibandingkan Rasulullah jauh lebih mulia Sayyidina Muhammad SAW. Kita punya Nabi, makhluk Allah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diterimanya tobatnya Nabi Allah Adam, ayah dari para manusia, karena sebab Nabi Muhammad SAW. Di pagi hari ini kita berkumpul ini bukan karena undangan semata. Majelis-majelis yang seperti ini, yang mana majelis tersebut diceritakan tentang Nabi Muhammad, dibacakan kitab-kitab maulidnya Nabi Muhammad, entah itu Barzanji, entah itu Diba, entah itu Simtuduror atau Syaraful Anam dan lain sebagainya, atau majelis yang di situ disebarkan warisan-warisan baginda Nabi, entah itu diceritakan bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad, entah itu diceritakan bagaimana ilmu-ilmu yang dibawa oleh Nabi Muhammad, atau majelis yang di dalamnya diterangkan sifat-sifat mulia Nabi Muhammad. Orang yang menghadiri majelis seperti ini tiada lain tiada bukan di dalam hatinya ada cinta kepada Nabi Muhammad. Di dalam hatinya ada kecintaan kepada Nabi.
Di dalam hatinya ada kecintaan kepada Rasul. Di dalam hatinya ada kecintaan kepada makhluk Allah yang paling mulia, yang nanti akan membawa syafaat untuk umatnya. Shallu ala Nabi Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat di belakang ada tulisan, jika tujuan hidupmu adalah membahagiakan baginda Nabi, maka engkau akan mendapatkan kebahagiaan yang sebenarnya. Jalur bahagia itu cuma satu. Jalur untuk bahagia itu cuma satu. Dan jalur ini jalur, kalau jalan itu paling bagus jalannya, pemandangannya paling indah, yaitu jalur lewat Nabi Muhammad SAW. Manusia yang pagi hari ini kita rayakan, kita syukuri kelahirannya. Pertanyaannya, apakah ini bisa kita kerjakan tanpa rasa cinta di dalam hati kita? Jawabannya tidak bisa. Kenapa? Karena prioritas yang tidak bisa dilihat oleh mata semata. Pak, Bu, Anda kalau merayakan kelahirannya anak Anda senyum, Anda kelihatan, betul? Anak Anda senang, Anda kelihatan. Wajar Bu merayakan kelahirannya anak. Kenapa? Kelihatan anaknya. Senyumnya kelihatan. Para suami merayakan kelahiran istrinya, walaupun terpaksa. Ada yang tidak membantah di sini? Merayakan kelahiran istrinya, kelihatan. Kenapa? Istrinya tersenyum. Pasti nanti dibikinkan kopi. Situasi negara kondusif. Kelihatan. Dia mengeluarkan uang. Kenapa? Kelihatan, Pak. Wajar. Normal. Gak nunggu cinta. Kalau itu memberikan manfaat secara zahir kepada dia. Betul? Betul. Anda merayakan ulang tahunnya teman, Anda ditraktir, wajar. Kenapa? Dapat traktiran. Atau mengikuti tren, wajar. Tapi pagi hari ini kita merayakan kelahiran baginda Nabi yang mungkin daripada kita belum bisa melihat langsung bagaimana Nabi Muhammad. Mau mengatakan tidak ada cinta dalam hati, tidak mungkin acara seperti ini akan terlaksana, saudara. Maka dari itu hendaknya kita bersyukur kepada Allah, menunjukkan syukurnya kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, menunjukkan syukurnya kita sebagai umatnya Nabi Muhammad yang memperingati kelahiran baginda Nabi Muhammad. Berapa banyak di jam sekarang ini, saat ini, di pagi hari ini, di luar sana, yang mungkin lebih banyak daripada Anda yang hadir duduk di pagi hari ini, mereka lalai lupa kepada Allah. Berapa banyak di pagi di jam saat ini, bukannya mereka bersolawat kepada Nabi Muhammad, tapi mungkin mereka sedang melakukan hal yang menyakiti hati baginda Nabi Muhammad. 12 Rabiul Awal, di hari kelahiran baginda Nabi, Anda ditonton oleh Allah, Anda diberikan kebaikan oleh Allah untuk berusaha, untuk berikhtiar, diberikan kesempatan untuk memberikan senyum mulia di wajah baginda Nabi Muhammad. Syukur kita. Katakan kepada hati kita, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini bukan karena usaha kita semata, bukan, Pak. Karena memang dapat bantuan dari Allah. Kita dibantu oleh Allah untuk bisa melaksanakan acara pagi hari ini. Mudah-mudahan acara pagi hari ini benar-benar membawa keberkahan bagi diri kita. Amin. Beliau seorang manusia yang ketika disebutkan namanya, didengarkan oleh orang-orang mukmin, hatinya akan bergejolak. Seorang manusia kalau disebutkan namanya dan didengar oleh telinga orang mukmin, jantungnya akan berdetak kencang seakan ingin keluar daripada dadanya. Shallu ala Nabi Muhammad.
Seorang manusia yang dijadikan barometer keimanan seorang umat, seorang hamba kepada Tuhannya. Seorang manusia yang ketika disebutkan namanya, maka semua doa tidak akan tertolak. Amin ya Allah. Seorang manusia yang begitu mulia, yang Allah siapkan surga untuknya, tidak dibuka pintu surga kecuali lewat beliau. Seorang manusia yang sudah Allah ampuni semua dosanya, yang Allah angkat derajatnya, tetapi beliau memikirkan umat-umatnya yang walaupun umatnya mungkin sering menyakiti hati beliau. Berapa sering kita dengar bagaimana baginda Nabi ketika para anbiya berada di mimbar-mimbar penuh dengan cahaya, mereka beserta umat-umatnya bersiap untuk masuk ke surganya Allah, kecuali mimbar Sayyidina Muhammad, kecuali mimbar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya bertanya, aina Rasulullah? Di mana Rasulullah? Di mana baginda Nabi Muhammad? Padahal surga tidak akan dibuka kecuali beliau yang membukanya. Gak ada yang bisa masuk surga kecuali setelah baginda Nabi Muhammad. Di mana baginda Nabi Muhammad? Di saat itu beliau sedang mencari umatnya yang masih ada di dalam neraka. Siapa Pak yang mau memperhatikan kita nanti di akhirat kecuali baginda Nabi Muhammad? Anda kalau punya masalah masih di dunia, saudara, teman Anda, tetangga Anda mungkin bisa lari karena sebab masalah yang sedang menimpa Anda. Padahal masalah di dunia tidak ada apa-apanya dengan masalah nanti di akhir. Kesusahan di atas dunia ini, kesusahan yang masih Anda hadapi di muka bumi ini, sama sekali tidak ada apa-apanya ketika nanti Anda berhadapan dengan Rabbul Alamin. Ketika di padang mahsyar, ketika semua manusia umat dikumpulkan, ketika mereka dalam keadaan kebingungan, tidak ada masalah yang lebih besar di atas muka bumi ini kecuali nanti pada mahsyar di akhirat. Kalau di dunia saja orang-orang sudah nafsi-nafsi, orang-orang sudah sendiri-sendiri, bahkan mungkin Anda kena masalah, Anda akan dibenci oleh orang-orang lain. Anda kena musibah, Anda akan dicaci oleh orang-orang lain. Masih di dunia. Wa kaifa bi mas'alatil akhirah? Bagaimana dengan masalah di akhirat? Orang yang semasa di dunia mungkin Anda anggap teman, Anda anggap baik, nanti di akhirat bisa saling bertengkar menginginkan haknya masing-masing. Anda ketahui antara kebangkitan umat manusia sampai nanti Allah mengizinkan Nabi Muhammad memberikan syafaat, itu ada yang mengatakan 6.000 tahun. 6.000 tahun tanpa makan dan tanpa minum. Situasi itu akan kita hadapi, saudara. Jangan ragu, situasi itu akan terjadi dalam diri kita. 6.000 tahun sebelum Nabi Muhammad diizinkan oleh Allah untuk mendapatkan syafaat, untuk membagikan syafaat, yang mana syafaat nanti akan dibagikan kepada para aulia, para solihin, para syuhada, untuk membagikan syafaat juga membantu Nabi Muhammad menyelamatkan umatnya daripada siksa Allah. 6.000 tahun tanpa makan, tanpa minum, keadaan kebingungan, kesusahan. Tidak ada satupun yang berhak mendapatkan syafaat kecuali lewat Nabi Muhammad. Maka dari itu, lewat momen 12 Rabiul Awal, kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang sebenarnya akan bisa Anda dapatkan ketika Anda bisa meniti jalan, bisa berusaha, bisa berikhtiar, memohon kepada Allah supaya diberikan kekuatan untuk bisa mengukir senyum mulia di wajah baginda Nabi Muhammad. Jangan sibuk mengukir senyum kepada manusia. Jangan sibuk mengukir senyum kepada orang-orang lain yang mungkin nanti di akhirat tidak mau tahu tentang Anda. Jangan sibuk Anda mencari simpatisan senyuman dari orang-orang lain, sedangkan senyuman Nabi Muhammad Anda lupakan.
Padahal Anda akan dicari oleh Nabi Muhammad. Anda akan dicari oleh Nabi Muhammad. Di fase-fase akhirat ada namanya fase hisab. Fase di mana kita dipanggil oleh Allah satu persatu, dipertanyakan setiap waktu yang kita gunakan, dipertanyakan setiap harta yang kita gunakan, dipertanyakan setiap makanan yang kita makan, satu persatu di hadapan semua makhluk. Saat itu nanti kita bisa selamat jika mendapatkan syafaat daripada Nabi Muhammad. Jangankan manusia, iblis, setan ketika melihat situasi padang mahsyar akhirat nanti yang begitu mencekam, kemudian muncul Sayyidina Muhammad, diberikan izin oleh Allah bahwa syafaat, diceritakan iblis jinjit, iblis sampai jinjit, dikira oh saya mungkin masih bisa dapat syafaatnya Nabi Muhammad. Jangan khawatir, jangan takut, jangan ragu. Semua yang Anda lakukan, semua yang Anda kerjakan untuk Nabi Muhammad akan Allah balas dengan kebahagiaan yang sangat-sangat istimewa. Kebahagiaan yang tidak akan pernah Anda temui di dunia. Kebahagiaan yang gak mungkin bisa dibeli dengan harta sebanyak apapun, dengan pangkat setinggi apapun. Kebahagiaan yang nanti bakal benar-benar Anda rasakan. Kebahagiaan yang tanpa rasa sakit sedikit pun. Kalau orang bahagia di dunia ada capeknya, Bu. Anda pengen rekreasi, Anda pengen jalan-jalan, Anda pengen kemana-mana, Anda harus capek di jalan dulu baru merasakan rekreasi. Betul? Betul? Anda pengen terlihat mewah, Anda pengen terlihat wow, Anda pengen FYP TikToknya, maka Anda harus capek dulu, Anda harus berkeringat dulu, Anda harus susah dulu, Anda harus banting tulang dulu. Itu pun belum pasti. Tapi kalau engkau capek untuk Nabi Muhammad, engkau berkeringat untuk Nabi Muhammad, engkau sakit untuk Nabi Muhammad, nanti di akhirat Anda mendapatkan kebahagiaan yang tanpa susah payah. Kebahagiaan yang tidak dibarengi dengan kesusahan. Kebahagiaan yang hakiki adalah kebahagiaan yang tidak ada habisnya dan tidak dibarengi dengan rasa capek. Mudah-mudahan duduknya kita di pagi hari ini menambah semangat kita untuk terus-menerus mengukir senyum mulia di wajah baginda Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita diizinkan oleh Allah untuk terus-menerus menghidupkan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad, untuk mengambil warisan-warisan baginda Nabi Muhammad. Bukan hanya dengan majelis-majelis maulid saja, tapi ditambah dengan majelis-majelis warisan-warisan baginda Nabi Muhammad. Mudah-mudahan setelah majelis ini tidak selesai, setelah majelis ini, kecuali Allah tuliskan di dalam buku-buku kita nanti di akhirat, kita tercatat sebagai umat-umat Nabi Muhammad yang berhak mendapatkan syafaatnya nanti di akhirat. Ya Allah, ya Tuhan, kami izinkan kami yang hadir semuanya di sini, ya Allah, yang capek karena setelah majelis ini, ya Allah, capek membuat majelis ini, memikirkan majelis ini, hadir di majelis ini, duduk di majelis ini. Kami memohon, ya Allah, izinkan tidaklah kami keluar daripada dunia ini kecuali kami sudah bisa bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, anak-anak kami, ya Allah, mereka juga adalah umat-umatnya Nabi Muhammad. Anak cucu kami juga umat-umatnya Nabi Muhammad. Mereka adalah umat-umatnya Nabi Muhammad. Ya Allah, jagalah mereka tetap menjadi umat-umatnya Nabi Muhammad sampai nanti di akhir hayatnya, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon di majelis yang penuh keberkahan ini, di tempat yang mulia, di hari yang mulia, di acara yang mulia, kami memohon kepadamu, ya Allah, jadikan di dalam hati kami kecintaan kepada Nabi Muhammad. Jadikan langkah kaki kami mengikuti langkah kaki para salafun saleh. Jadikan ilmu-ilmu kami mengikuti aslafun saleh, ilmu yang manfaat, ilmu yang menjadikan amal, ilmu yang menjadikan sababul hidayah, ilmu yang menjadikan sababur rahmah, ilmu yang menjadikan sabab senyum mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami enggak punya apa-apa, kami lahir telanjang, bahkan nanti meninggal dunia pun dalam keadaan telanjang hanya dibalut kain kafan, ya Allah. Jadikan kain kafan kami nanti sebagai saksi bukti bahwasannya kami akan bisa menjawab pertanyaan mungkar nakir dan Nabi Muhammad ada bersama kami.
Ya Allah, kami adalah makhluk yang melemah, makhluk yang tidak berdaya. Setiap dari kami memiliki masalah-masalah kehidupan ya Allah. Ya Allah, hanya lewat Nabi Muhammad, hanya lewat baginda Nabi Muhammad, semua permasalahan kami Engkau berikan jalan keluar yang paling terbaik ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, izinkan kami membaca sholawat kepada Nabi Muhammad, dan sholawat tersebut menjadi laporan kepada Nabi Muhammad. Kami yakin setiap sholawat kami akan disampaikan kepada Nabi Muhammad. Kami yakin sholawat kami akan disampaikan kepada Nabi Muhammad. Di pagi hari ini, jadikan sholawat-sholawat yang kami haturkan kepada Nabi Muhammad menjadi senyum mulia baginda Nabi Muhammad. Dan untuk guru-guru kami ya Allah, orang-orang soleh, para aulia, para pejuang-pejuang kami ya Allah. Ya Allah, jadikan duduknya kami di pagi hari ini menjadi penggembira untuk beliau-beliau semuanya ya Allah, menjadi wasilah kami untuk sampai kepada Nabi Muhammad. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hada minni wa afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.